Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Nah, hari ini bersama Ustazah Oktah, kita akan belajar mapel IPS. Lebih tepatnya tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtemanya, subtema 2 dan 3. Dengan materi yang akan Ustazah sampaikan. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kemudian yang kedua, menghargai jenis usaha kegiatan ekonomi orang lain. Sudah siap? Nah, berikut ini Ustazah tampilkan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Nah, Ustazah ingatkan kembali, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi warga Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola secara perorangan dan kelompok, serta cara menghargai kegiatan atau usaha ekonomi orang lain. Sudah siap? Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, Ustazah punya tepuk-tepuk nih, namanya tepuk jari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikutin Ustazah. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 aa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5. Bertepuk semua, marilah dengarkan penjelasan Ustazah. Sudah siap? Nah, sekarang ambil buku tema 2-nya, buku tulis serta alat tulisnya seperti pulpen atau pensil. Kita masuk ya ke materi yang pertama, yaitu jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola perorangan ataupun kelompok. Nah, dalam menjalankan usahanya, seseorang dapat bekerja secara individu ataupun bersama kelompok atau bersama orang lain. Nah, berikut ini Ustazah jelaskan yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan, di mana seorang pengusaha perorangan bertanggung jawab atas usahanya sendiri, di mana keuntungan dan kerugiannya pun ditanggung oleh dirinya sendiri. Nah, berikut ini contoh-contoh jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan. Nah, yang pertama ada usaha pertanian. Yang kedua ada usaha perdagangan. Yang ketiga ada usaha jasa. Yang keempat ada industri kecil atau industri rumahan. Nah, 4 jenis usaha tadi merupakan contoh dari usaha ekonomi yang dapat dikelola secara perorangan. Nah, berikutnya merupakan jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola secara kelompok. Yang pertama, ada firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana setiap anggotanya memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap usaha tersebut dan resiko kerugian pun ditanggung oleh bersama. Kemudian yang kedua, ada persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif ini berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan untuk anggota pasif berperan untuk bertanggung jawab memberikan modal usaha. Kemudian jenis usaha ekonomi yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. PT ini merupakan perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal.
Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan. Jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola secara kelompok yang berikutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ini pun ditanggung oleh negara. Dan berdasarkan pengelolaannya, BUMN dapat dibagi menjadi dua, yaitu Perum dan PT. Kemudian, jenis usaha ekonomi yang dapat dikelola secara kelompok yang kelima ada koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Di dalam koperasi ini, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayarkan satu kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Sampai sini paham? Jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang kedua yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di mana yang pertama, ada kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana ketiga kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan produk, yang kedua ada distribusi adalah menyalurkan produk tersebut dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah menikmati hasil dari kegiatan produksi atau produk tersebut. Kemudian yang kedua, mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Kemudian yang ketiga, adanya pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi dari kegiatan produksi tadi, distribusi, dan konsumsi. Sampai sini paham? Berikutnya ada menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, sikap saling menghargai ini sangat penting karena masyarakat memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Ada yang menciptakan produk, ada yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, dan ada yang menikmati hasil produksi tersebut atau produknya. Nah, berikut ini Ustazah jelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain. Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Dan yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Dan yang kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Sampai sini paham? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Nah, untuk tugas tematik hari ini akan Ustazah sampaikan di grup kelas. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan selamat belajar di rumah ya soleh-solehah. Tetap semangat terus belajarnya dan dijaga kesehatannya. Dan jangan lupa untuk amal yauminya tetap dilaksanakan ya. Semoga kalian selalu istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.